mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui loh. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur, beliau dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya yang pertama, Kiai Haji Wahid Hashim, yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, serta pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan ibunya yang bernama Hajah Solehah, merupakan putri Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri Pesantren Denayar Jombang. Kakek Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari sanad ibunya merupakan Rois Am dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai pengganti posisi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga teladan akhlak. Dalam prinsip akuntabel, beliau berdiri tegak memegang amanah, jujur pada nurani, transparan pada rakyat, dan bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan walau resikonya besar. Dalam kompetensi, Gus Dur tak tertandingi, wawasannya melampaui batas, menyentuh agama, budaya, kemanusiaan, dan politik. Beliau mampu berdialog dengan siapa saja, dari rakyat kecil hingga pemimpin dunia, tanpa kehilangan jati diri. Inilah nilai yang hidup pada diri beliau, akuntabel yang menjaga integritas, dan kompetensi yang terus diasah untuk memberi manfaat sebesar-besarnya. Gus Dur mengajarkan memimpin adalah melayani dengan hati yang tulus dan kemampuan terbaik yang kita miliki. Gus Dur terkenal sebagai tokoh yang menjunjung nilai toleransi dan pluralisme. Beliau mampu menyatukan semua golongan tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Contoh nyatanya, beliau menghapus Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang larangan perayaan Imlek, sehingga warga Tionghoa bebas merayakan budayanya. Hal ini sesuai dengan nilai ASN, yaitu harmonis, mampu menghargai di tengah perbedaan yang ada. Gus Dur memegang teguh prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun menghadapi tekanan politik. Beliau tetap setia atau loyal terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gus Dur memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri atau adaptif dengan berbagai situasi. Beliau tidak kaku pada satu pola, bahkan ketika memimpin NU dan menjadi presiden, Gus Dur mampu menyesuaikan strategi sesuai tantangan zaman. Gus Dur menerima ide dan budaya dari berbagai latar belakang, termasuk dari non-muslim, serta mengakomodasi aspirasi minoritas. Dalam masa transisi reformasi yang penuh gejolak, Gus Dur berusaha meredam konflik dengan pendekatan teologis dan humornya. Nilai kolaborasi bagi Gus Dur bukan hanya strategi, tapi bagian dari prinsip hidupnya. Beliau mampu bekerja sama dengan tokoh agama, politisi, aktivis, hingga seniman tanpa memandang sekat ideologi. Dalam mengambil keputusan, Gus Dur sering melibatkan berbagai pihak untuk mencari titik temu. Kolaborasinya terlihat saat berupaya menyatukan kelompok yang berbeda pandangan politik maupun keyakinan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur adalah sosok yang terkenal karena kedisiplinannya, keteguhannya, dan toleransinya. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur menerapkan nilai-nilai berakhlak secara nyata seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dilakukan dengan secara nyata dan berterus-terusan. Perilaku dan nilai-nilai yang diterapkan oleh Gus Dur tersebut bisa menjadi teladan bagi bangsa Indonesia.